Oke anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Ya, membandingkan pecahan. Nah, untuk membandingkan pecahan, ada dua macam soal perbandingan pecahan. Ada dua macam soal perbandingan pecahan, yaitu yang pertama, pecahan yang berpenyebut sama. Ya, pecahan yang berpenyebut sama. Lalu yang kedua ada yang berpenyebut berbeda. Jika penyebutnya sama, kita melihat pembilangnya. Berarti kalau penyebutnya udah sama, yang kita lihat adalah pembilang. Tapi kalau dia penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan penyebut. Ya, ini harus menyamakan penyebut dengan mencari KPK. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Tapi untuk pertemuan kali ini Ibu akan mengajarkan kalian dengan cara yang lebih mudah. Ya, kalau mencari KPK ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Untuk kali ini kita akan belajar dengan cara mengalihkan silang. Ya, mengalihkan silang. Ya, akan kita pakai cara yang ini. Nah, dalam membandingkan pecahan ada 3 tanda loh yang digunakan supaya kalian tahu apa bedanya pecahan yang ini yang itu, ya kan? Nah, tanda yang pertama itu ada tanda lebih kecil. Tandanya seperti ini. Kenapa dia dibilang lebih kecil? Nah, nanti kita bahas ya. Lalu ada yang kedua, tanda lebih besar. Tandanya menghadap ke kiri. Kalau tadi lebih kecil, menghadap ke kanan. Lalu yang ketiga, tanda sama dengan. Tanda sama dengan udah tahu dong kayak gimana kan? Nah, sama dengan. Nah, supaya kalian ingat tanda lebih kecil dan besar, kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Kita bikin dulu tanda yang menghadap ke kanan, kita bikin tanda yang menghadap ke kiri. Kita tarik garisnya lurus, menghadap ke kanan, tarik lurus. Menghadap ke kiri, tarik lurus. Nah, kita lihat yang menghadap ke kanan, ya kan? Dia membentuk huruf apa ini? Huruf K. Huruf K berarti kecil. Nah, lalu lihat yang menghadap ke kiri, dia membentuk huruf B berarti besar ya. Jadi kalian bisa membedakan ya. Tidak bingung jadinya mana sih yang kecil, mana sih yang besar. Nah, jadi kalau dia menghadap ke kanan berarti dia kecil. Kalau menghadap ke kiri berarti dia besar. Oke, paham? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Ya, contoh soal yang berpenyebut sama. Ya, ini contoh soal yang berpenyebut sama. Tadi kalau penyebutnya sama harus melihat apa? Pembilangnya. Nah, di sini ada contoh soal 1/3 titik-titik 2/3. 1/3 titik-titik 2/3. Kita lihat ini penyebutnya 3, penyebutnya 3. Mereka sama-sama 3. Nah, kalau mereka sama-sama 3, penyebutnya sama, berarti kita lihat pembilangnya. Kita lihat di sini pembilang yang pertama ada angka 1. Ya kan? Lalu pembilang yang kedua ada angka 2. Antara 1 dan 2, tanda apa yang lebih pas kita pakai ya? Tanda lebih kecil. Lebih kecil menghadap kemana? Menghadap ke kanan. Dia lebih menghadap ke kanan tuh, ya kan? Lebih kecil. Nah, ini berarti dibaca 1 lebih kecil daripada 2.
Berarti tanda yang dipakai dalam pecahan ini adalah tanda lebih kecil. 1/3 lebih kecil daripada 2/3. Oke, nah sekarang contoh soal yang kedua. 3/4 titik-titik 1/4. Ya, masih penyebut yang sama. Nah, kita lihat di sini 4-nya. Di sini 4 dan di sini 4 juga. Mereka sama-sama penyebutnya 4. Berarti kita melihat pembilangnya. Pembilangnya sama apa beda? Beda. Ya, pembilang yang pertama angkanya berapa? 3. Pembilang yang kedua angkanya 1. Nah, 3 dan 1 tanda apa yang cocok kita gunakan? Tanda menghadap ke kiri. Menghadap ke kiri artinya apa ya? Lebih besar. Berarti tanda pada pecahan ini adalah lebih besar. Jadi kesimpulannya 3/4 lebih besar daripada 1/4. Paham ya, untuk penyebut yang sama itu gampang. Nah, sekarang kita masuk ke penyebut yang berbeda. Caranya bagaimana tadi Ibu bilang? Caranya dengan kali silang, yang lebih mudah aja, kali silang. Untuk mencari KPK selanjutnya nanti akan kita pelajari lagi. Nah, contoh soalnya di sini ada nih. 2/7 titik-titik 3/4. 2/7 titik-titik 3/4. Ya, lihat di sini penyebutnya ada si 7, ada si 4. Mereka berbeda penyebut, si 7 dan si 4. Berarti bagaimana caranya? Kita kalikan silang. Kita kalikan silang. Si 2 kita kalikan dengan 4. Penyebut dikalikan dengan pembilang. Penyebut yang 3 ini dikalikan dengan pembilang. Kita kalikan dulu si 2 ke si 4. Perkalian silang. 2 dikali 4 sama dengan berapa ya? 8. Berarti taruh di sini di atas 2-nya tuh di 8. Ya kan? Nah, 7 dan 3 kita kalikan lagi. 7 dikali 3 berapa? 7 dikali 3 sama dengan berapa ya? 21. Berarti di atas 3 kita taruh 21. Nah, lihat di sini 8 dan 21. Tanda apa yang cocok kita gunakan? Tanda lebih kecil. Berarti kalau lebih kecil menghadap kemana? Menghadap ke kanan. Lebih kecil. Berarti kesimpulannya 2/7 titik-titik 3/4. Tanda apa tadi? Tanda lebih kecil menghadap ke kanan. 2/7 lebih kecil daripada 3/4. Ini kesimpulannya ya. Nah, bagaimana ya jika dia hasilnya sama? Hasil perkaliannya sama, bagaimana? Nah, sekarang Ibu kasih contoh lagi. Ini Ibu hapus ya. Nah, jika dia hasil perkalian silangnya itu sama. Contoh yang kedua, 3/3 titik-titik 9/9. Ya, 3/3 titik-titik 9/9. Kita kalikan silang. 3 dikali 9 sama dengan 27. Taruh di sini 27. 3 dikali 9 sama dengan 27. Nah, lihat 27 dan 27. Berarti kalau hasilnya sama, tandanya bagaimana? Tandanya
sama dengan. Kenapa sama dengan? Karena dia hasilnya sama. Hasil lokali silangnya sama. Jadi kesimpulannya 3/3 sama dengan 9/9. Oke, mudah bukan? Nah, sekarang giliran kalian yang mencoba. Selanjutnya akan Ibu kasih soal latihan. Kalian kerjakan di buku tulis matematika. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Semoga kalian paham ya. Bye.